Menjadi bijak dan berbudi. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 13. Sahabat Iktus, orang yang benar-benar bijak adalah orang yang sangat berbudi. Ia tidak ingin membangun nama baik sebagai orang bijak tanpa melakukan perbuatan baik yang terpuji. Bijak dan berbudi ini harus dipadukan untuk mendapatkan gambaran tentang arti hikmat. Hikmat sejati dapat diketahui melalui perbuatan-perbuatannya. Ia tidak terdapat pada gagasan-gagasan, tetapi lebih pada perbuatan-perbuatan yang baik dan berguna. Kondisi jemaat dari ke-12 suku di perantauan dalam surat Yakobus sedang dalam keadaan miskin dan teraniaya. Mereka sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dialami menjadi ujian untuk tetap hidup dengan perbuatan yang baik. Karena itu, Yakobus bertanya, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Jika ada, baiklah ia memiliki cara hidup yang baik." Lalu dengan cara apa jemaat dapat mempertahankan perbuatan baik di tengah kesulitannya? 1. Memiliki hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat sejati dapat diketahui dari roh lemah lembut yang dimilikinya. Lemah lembut berarti memiliki sikap yang terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Dialah seorang yang memiliki hati seperti tanah liat yang mudah dibentuk dalam segala keadaan. Penderitaan tidak membuatnya kalut, tetapi ia tahu bahwa Tuhan sebagai sang penjunan sedang membentuknya menjadi perabot yang mulia. 2. Memiliki hikmat yang bukan dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Hikmat dari dunia berisi nafsu manusia yang ingin memanjakan daging dan merawat tubuh untuk memuaskan nafsu dan keinginannya. Inilah hikmat setan-setan dengan ciri khas iri hati dan kesombongan. Iri hati memicu timbulnya perselisihan. Perselisihan tidak terselesaikan karena kesombongan. Hati-hatilah, karena dosa menghasilkan dosa. Sikap yang benar dalam penderitaan bukan dengan hikmat dari dunia, melainkan hikmat yang dari atas. 3. Memiliki hikmat yang pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Hikmat sejati itu murni, mengusahakan kekudusan di dalam hatinya. Selanjutnya, hikmat surgawi membuat orang menjadi pendamai, sebagai pemberi solusi dan bukan pembawa masalah. Hikmat penuh dengan belas kasihan dan pengampunan, tidak memihak dan terbuka apa adanya tanpa menggunakan topeng sebagai kedok. Kemurniannya tampak dalam kerinduannya, menantikan pertobatan dan bukan penghukuman bagi saudaranya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah hikmat yang ada padaku nampak melalui sikapku yang lemah lembut menerima pembentukan Tuhan? Apakah dalam penderitaan aku tetap berpegang pada hikmat sorgawi dan bukan hikmat dunia yang hanya berbuahkan dosa? Adakah hikmat yang murni aku miliki dan terlihat dalam kerinduanku melihat saudaraku mengalami pertobatan lebih dari menerima penghukuman? Tuhan Yesus, jadikan aku bijak dan berbudi dengan memberikan hikmat sorgawi kepadaku. Ampuni aku ya Tuhan, karena seringkali aku memberontak dalam penderitaan yang aku alami dan tidak memiliki hikmat yang lemah lembut untuk dibentuk Tuhan. Janganlah kiranya aku berdosa kepadamu di tengah penderitaan yang aku alami. Ajari aku dengan hikmat-Mu untuk menjadi pemberi solusi dan bukan pembawa masalah. Amin. Hikmat bukan sekedar gagasan, melainkan sebuah tindakan nyata.